Welcome to channel Cek Gurita. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar pemrograman Python untuk pemula part 8. Yang mana sebelumnya di part 7 kita sudah belajar materi list, tuple, dan dictionary. Sekarang kita lanjut dengan materi fungsi. Apa itu fungsi di dalam Python? Fungsi adalah sekumpulan perintah code yang diberi nama dan dapat dipanggil kembali kapan saja untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuan fungsi ini pertama menghindari penulisan kode berulang, kemudian membuat program lebih rapi dan mudah dipahami, dan mempermudah perbaikan program. Nah, struktur dasar fungsi. Untuk mendefinisikan fungsi, kita menggunakan kata kunci def. Ya, jadi dalam penggunaannya seperti contoh def nama underscore fungsi kurung buka kurung tutup titik 2. Lalu kita klik, kita cetak print kurung buka tanda petik halo, saya adalah fungsi tanda petik kurung tutup. Nah, di sini def ini merupakan kata kunci untuk membuat fungsi. Kemudian nama underscore fungsi ini adalah nama fungsi. Kurung buka kurung tutup tempat parameter, titik 2 adalah awal blok fungsi. Nah, contohnya di dalam fungsi, di sini contoh penggunaan fungsi untuk menampilkan pesan tanpa parameter. Seperti contoh def salam kurung buka kurung tutup titik 2, print kurung buka tanda petik halo siswa SMP tanda petik kurung tutup salam. Nah, ini contohnya. Yang ini fungsi dengan parameter input. Sini def sapa underscore user nama. Nah, ada di dalam parameter ada dalam fungsi ada parameternya. Kemudian print f tanda petik halo nama selamat belajar Python. Nah, sekarang kita coba jalankan di dalam Google Colabs. Ya, kita buka Google Colabs. Kita yang pertama kita buat contoh fungsi tanpa parameter. Contoh fungsi tanpa parameter. Contohnya pertama yang wajib adalah def salam kurung buka kurung tutup titik 2, kemudian print tanda petik halo siswa SMP, kemudian kita enter, kita kasih salam kurung buka kurung tutup. Nah, kita coba eksekusi. Ya, kita tunggu sesaat hasilnya. Halo siswa SMP. Nah, sekarang kita coba fungsi dengan parameter ya. Contoh fungsi dengan parameter. Kita coba def sapa user step underscore sapa user kurung buka nama kurung tutup titik 2, kemudian kita print halo printf, kita coba printf halo kurung for awal nama kita panggil, kemudian koma selamat belajar Python. Ya, tutup kurung. Kemudian kita panggil dengan sapa user, kemudian kita kasih nama misalkan Budi, kemudian sapa user kita kasih nama Cinta. Ya, kita coba jalankan. Ya, di sini
akan dipanggil, "Halo Budi, selamat belajar Python." Jika tidak, dia akan dirubah. Di sini kalau menggunakan parameter, parameter ini adalah variabel yang menampung nilai yang akan diproses di dalam fungsi. Jadi, halo Budi, selamat belajar Python. Halo Sinta, selamat belajar Python. Oke, jadi def ini digunakan untuk meringkaskan perintah ya. Kemudian kita coba lagi contoh fungsi dengan return value ya. Kita tambah code ya di sini fungsi dengan return value. Fungsi dengan return value. Return value ini digunakan jika kita ingin fungsi mengirimkan kembali suatu nilai setelah selesai, agar nilai tersebut bisa disimpan dalam variabel atau proses lebih lanjut. Nah, di sini kita contohnya def hitung 2 segitiga. Hitung luas segitiga. Nah, sekarang isinya adalah alas tinggi. Nah, titik 2. Kemudian kita masukkan luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Kemudian return luas. Kemudian kita akan menyimpan hasil fungsinya ke dalam variabel ya. Kita coba hasil sama dengan hitung luas segitiga. Hitung luas segitiga. Kemudian contohnya 10, 5. Kemudian printf, print kurung buka f tanda petik luas segitiga adalah hasil. Luas segitiga adalah kurung kurawal hasil tanda petik kurung tutup. Nah, sekarang kita coba jalankan. Maka di sini luas segitiga. Luas segitiga. Oke. Luas segitiga ada 25,25. Nah, kalau kita rubah alasnya menjadi 20. Alasnya menjadi 20. Kita coba ya. 6 slot on. Kita jalankan maka 50. Ya. Ini fungsi dengan return value. Nah, kita lanjut contoh fungsi yang default parameter. Contohnya misal def sapa kota. Sapa kota itu nama, kemudian kota sama dengan Jakarta. Jakarta. Kemudian titik 2. Lalu print f, halo
Kita panggil fungsinya, kurung buka, kurung awal, nama, dari kota, kemudian dari, panggil lagi parameter fungsinya, kota. Ya. Kemudian kita panggil sapa kota. Ya, kita panggil sapa kota. Kita panggil misalkan Dinda. Kemudian lalu kita panggil sapa kota Dinda. Kemudian sapa kota Bandung. Kita panggil Bandung. Nah, kurung buka, Bandung. Iya. Lalu kita coba jalankan. Ya, ada yang ini kita lihat dulu. Di sini tidak perlu koma. Kita ulang. Sapa kota Rina. Tanda petik kurung tutup. Kemudian Rina, koma Bandung. Ya. Nah, di sini kita klik sapa kota Dinda, sapa kota Rina. Di sini kan Dinda tidak diisi dengan kotanya. Jadi kita menambah default parameter. Kalau jika tidak diisi, maka kita akan memberikan secara default yaitu Jakarta. Nah, di sini hasilnya halo Dinda dari Jakarta, otomatis diisi dengan default parameternya. Kemudian di sini Rina kita kasih Bandung. Jadi halo Rina dari Bandung. Ya, seperti itu. Ya. Halo Dinda dari Jakarta, halo Rina dari Bandung. Ini contoh dengan menggunakan default parameter. Nah sekarang kita coba contoh studi kasus ya. Contoh studi kasus dengan kalkulator sederhana ya. Kita contohin program sederhana. Program kalkulator sederhana. Nah, kita contoh misalkan di sini ada def tambah, itu terdiri dari A, B, kemudian tutup titik 2, kita masuk return ya. Kita panggil return A plus B. A plus B. Kemudian kita kasih def kurang. A, B juga. A, B. Kemudian titik 2. Lalu return. Jangan salah ketik ya. Return. Titik 2. Return. Return A kurang B. Kemudian kita coba angkanya ya. Angka penggunaannya angka 1 sama dengan 10, angka 2 sama dengan 5. Lalu kita cetak.
print. Print kurung buka F, tanda petik, hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan, titik 2, kita buka kurung perawal, tambah, kita panggil parameternya tambah, kemudian angka 1, angka 2. Lalu kurung perawal, kurung tutup, kurung perawal, dan kurung tutup. Kemudian yang pengurangan juga sama. Kita copy saja, tinggal rubah penjumlahan menjadi pengurangan. Ini tambah, ini kurang. Lalu kita coba jalankan. Ya, di sini kita kan ada fungsi tambah yang parameternya A dan B, kemudian fungsi kurang, begitu juga A dan B, kemudian angka satunya 10, angka 2-nya 5. Maka hasilnya angka 1 kalau tambah berarti ditambah 10 tambah 5, 15. Dan kalau dikurang 10 kurang 5 sama dengan 5. Ini contoh penggunaan fungsi pada program kalkulator sederhana. Ya, oke, demikian materi kita hari ini tentang penggunaan fungsi. Ya, nanti silakan dilatih terus materi-materi dan diikuti materi-materi selanjutnya untuk kita lanjutkan pada materi ke part 9. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. See you again.